satu ruang kecil penuh cahaya, duduk 6 jiwa dengan cara yang berbeda. Ada yang membaca tanpa mata, ada yang melangkah tanpa kaki yang kuat, ada yang diam tapi hatinya bicara lantang. Mereka tak seragam, tapi mereka seirama, belajar, tumbuh, dan bermimpi bersama. Tapi, apakah semua anak sudah benar-benar mendapat kesempatan yang sama? Mari kita lihat kenyataannya. Pendidikan adalah hak bagi setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Inilah semangat dari pendidikan inklusif. Sebuah sistem yang menerima, menghargai, dan mengakomodasi sebuah keberagaman yang ada di dalam kelas. Di Indonesia, pendidikan inklusif terus berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri lagi, masih banyak tantangan yang ada di dalamnya. Karena itu, mari kita bahas di next video. Namun, pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama ialah keterbatasan sumber daya manusia. Di Indonesia masih banyak guru reguler yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Mereka masih kesulitan dalam memahami tips atau cara untuk mengajarkan peserta didik yang memiliki hambatan fisik, intelektual, maupun emosional. Berikut adalah data perbandingan GPK dengan guru reguler, di mana guru GPK masih 31% dan guru reguler sudah 68%. Sumber ini didapatkan dari data pokok pendidikan per Mei 2023. Tantangan yang kedua adalah fasilitas sekolah yang belum ramah terhadap disabilitas. Di Indonesia masih banyak sekolah yang belum mendapatkan akses fisik seperti ramp, toilet khusus, atau alat bantu belajar seperti audiobook, alat tulis braille, dan perangkat lainnya. Berikut data perbandingan jumlah sekolah inklusif dengan SLB, di mana SLB memiliki data 51,1%, sedangkan sekolah inklusif baru 48,9%. Data ini didapatkan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK 2021. Tantangan yang ketiga adalah stigma sosial. Tidak dapat dipungkiri lagi, masih marak diskriminasi dan kurangnya pemahaman dari lingkungan sekitar yang membuat anak berkebutuhan khusus merasa dirinya tidak dapat diterima. Padahal dukungan sosial merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mereka. Tantangan yang terakhir ialah kurangnya koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Diperlukan kerjasama yang lebih agar sistem pendidikan inklusi dapat berjalan secara optimal di semua level, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan. Nah, disinilah peran guru abad 21 menjadi sangat penting. Mengapa? Karena guru bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi fasilitator, pembimbing, dan inovator dalam dunia pendidikan yang dinamis. Guru abad 21 tentunya harus memiliki inovatif, di mana guru harus selalu terus belajar, mengembangkan dirinya melalui pelatihan dan memahami beberapa pendekatan inklusif, seperti Universal Design of Learning. Apa sih Universal Design of Learning? Universal Design of Learning adalah kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi semua siswa dalam proses pembelajaran. UDL menekankan pada prinsip bahwa pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari perbedaan kemampuan, latar belakang, atau gaya belajar mereka dengan seperti itu. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, membangun jejaring dukungan bagi ABK, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi semuanya. Pendidikan inklusif tidak hanya tentang anak berkebutuhan khusus, tapi tentang bagaimana kita membangun dunia yang lebih ramah, adil, dan peduli. Karena setiap anak, apapun kondisinya, punya hak untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Mari kita dukung pendidikan inklusi di Indonesia mulai hari ini, mulai dari kita
sendiri. Dengan inklusi, kita jadi lebih kuat. Salam pendidikan inklusif. Bersama kita belajar, bersama kita tumbuh.